Obat-obatan hingga sekarang ini masih mengalami banyak sekali pengembangan, mulai dari efektivitas hingga bahan-bahan dasar pembuatnya. Tidak hanya berasal dari zat-zat kimia saja, obat-obatan juga ada yang berasal dari ekstrak tumbuhan hingga beberapa ekstrak yang berasal dari binatang. Mungkin ada beberapa dari pengobatan tradisional yang masih dipercaya hingga saat ini berasal dari beberapa binatang, yang ternyata efektivitas dari pengobatan tersebut tidak ada bukti secara ilmiah. Lebih parahnya lagi, pengobatan tersebut menggunakan beberapa binatang yang terancam punah, sehingga bisa membuat jumlahnya akan semakin sedikit. Binatang apa sajakah yang diburu untuk menjadi bahan obat-obatan? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Gila monster. Heloderma suspectum adalah kadal yang termasuk dalam keluarga varan. Memiliki kulit yang tebal, tubuh gemuk, dan ekor yang pendek. Berbeda dengan jenis kadal lainnya, Gila monster ini memiliki pupil yang berbentuk bundar. Untuk mengenali kadal jenis ini sangatlah mudah, karena kulitnya memiliki motif gelang berwarna kuning atau jingga berpadu dengan warna hitam atau coklat tua. Habitatnya berada di padang pasir, namun akan sering ditemukan pada balik-balik batu atau di bawah tanah untuk menghindari terik matahari dan udara panas. Walaupun kadal ini memiliki bisa pada bagian rahangnya dan akan digunakan untuk melumpuhkan mangsanya dengan cara menggigit. Namun bisa dari Gila monster ini banyak dicari, karena dipercaya dapat untuk mengobati diabetes. Saking banyaknya perburuan, membuat spesies kadal yang satu ini keberadaannya nyaris terancam punah. Pangolin. Pangolin adalah spesies mamalia yang termasuk dalam ordo Polydota. Selain nama pangolin, juga sering dikenal dengan nama terenggiling. Panjang tubuh dari terenggiling biasanya berkisar antara 30 hingga 100 cm. Persebarannya sendiri mulai dari Asia Tenggara, Asia Selatan, hingga ke Afrika Tengah. Karena habitat aslinya yang sudah mulai rusak, membuat jumlah dari spesies terenggiling itu sendiri semakin lama semakin berkurang. Ditambah lagi banyaknya perburuan liar pada terenggiling. Biasanya para pemburu liar akan menyasar sisik dari terenggiling untuk pengobatan tradisional karena mengandung keratin dan dipercaya dapat untuk mengobati radang sendi. Karena hal tersebut, membuat 8 spesies terenggiling status konservasinya termasuk dalam terancam punah. Penyu sisik. Penyu sisik yang memiliki nama ilmiah Eretmuselis imbricata adalah satu-satunya spesies dalam genus Eretmuselis. Penyu jenis ini umumnya memiliki bentuk tubuh yang datar dengan cangkang keras sebagai pelindungnya serta lengan yang berbentuk seperti sirip. Lengan berbentuk sirip tersebut merupakan adaptasi untuk berenang pada lautan lepas. Persebaran dari penyu sisik ini dapat dijumpai di seluruh dunia. Status konservasi dari penyu sisik ini termasuk dalam status kritis karena maraknya perburuan liar untuk diambil cangkangnya dan juga akan diekstrak menjadi minyak karena dipercaya minyak dari penyu sisik ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Beruang madu. Berasal dari famili Ursidae, Helarctos malayanus atau beruang madu merupakan spesies terkecil dari ke-8 spesies beruang lainnya yang ada di dunia. Memiliki panjang tubuh sekitar 1,4 meter dengan tinggi punggungnya sekitar 70 cm dan beratnya berkisar antara 50 hingga 65 kg. Jika dibandingkan dengan spesies beruang lainnya, beruang madu memiliki bulu tubuh yang pendek serta halus. Warna dari bulunya berwarna hitam kelam atau hitam kecoklatan dan di bawah lehernya terdapat tanda unik berwarna oranye yang dipercaya menggambarkan matahari terbit. Status konservasi dari beruang madu termasuk dalam status yang rentan karena maraknya perburuan liar guna diambil kantong empedunya karena dipercaya dapat mengobati beberapa macam penyakit seperti asma hingga kanker. Badak. Terdapat 5 spesies badak yang berasal dari famili Rhinocerotidae. Kelima spesies badak tersebut tersebar di Afrika dan Asia. Badak sendiri termasuk dalam binatang herbivora. Walaupun termasuk dalam binatang herbivora, badak sendiri adalah binatang yang berbahaya karena serangan dari badak dapat menyebabkan kematian pada manusia. Status konservasi badak termasuk dalam status kritis dikarenakan banyaknya perburuan liar untuk mengambil culanya. Dalam pengobatan tradisional, cula badak dipercaya dapat mengobati demam dan memiliki efek afrodisa. Cula dari badak ini berbeda dengan tanduk yang memiliki inti berupa tulang, sedangkan cula badak hanya terdiri dari keratin. Gajah. Terdapat 2 spesies utama gajah, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Untuk persebaran gajah Afrika tersebar di seluruh Afrika Sub-Sahara, dan untuk gajah Asia tersebar di Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Walaupun memiliki ukuran tubuh yang besar, gajah menjadi salah satu target perburuan liar terbesar di dunia yang mengakibatkan status konservasi dari gajah termasuk dalam status terancam.
Tujuan utama perburuan liar gajah adalah untuk mengambil gadingnya, namun dagingnya juga dapat diambil untuk dikonsumsi. Selain itu, ada juga kepercayaan yang mengatakan bahwa kaki dari gajah dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit hernia.